Keesokan harinya, salah satu tamu minta kamarnya ditingkatkan dari tipe deluxe menjadi suite. Namun wanita itu tidak mau membayar biaya tambahannya. Dengan senyumannya, Sarang pun memberitahu jika menurut prosedur, kamar tidak bisa untuk ditingkatkan menjadi tipe suite. Lalu wanita itu pun mengatakan jika dia tidak mendapatkan apa yang ia mau, maka dia akan membuat ulasan di media sosialnya, dan hotel itu bisa menjadi bangkrut. Dengan tenang, Sarang meminta maaf karena dia tidak bisa melakukannya. Kemudian wanita itu pun meminta bertemu dengan manajernya, namun manajernya tidak mau bertemu dengannya. Di waktu yang bersamaan, Kwon melihat wanita itu terus memaksa bertemu dengan manajer Sarang. Dengan suara keras, Sarang menjelaskan pada Kwon apa yang terjadi. Kwon pun lalu menyuruhnya untuk memanggil satpam dan mengusir wanita itu yang pada akhirnya membuatnya pun mau menginap dengan kamar deluxe. Di sini, Kwon langsung marah kepada sang manajer karena dia tidak melindungi stafnya, kemudian dia memanggil Sarang ke ruangannya. Di sana, Kwon bertanya apakah tidak ada produser menangani tamu kasar di hotel itu. Sarang menjawab mereka harus tetap bersikap ramah kepada tamu dalam situasi apapun. Dia juga harus menenangkan tamu tanpa melukai hatinya dan meminta maaf meski tidak salah, karena tugasnya adalah mengatasi keluhan dengan sikap profesional. Kemudian, Sarang diberitahu bahwa dia harus berpartisipasi dalam siaran langsung promosi hotel bersama Kwon. Setelah pulang kerja, Sarang dengan kekasihnya Yunam datang ke Namsan Tower. Setelah tiba di atas, teman Yunam tiba-tiba menghubunginya dan mengajaknya bertemu di acara reuni mereka. Setelah menutup telepon, Yunam pun langsung mengajak Sarang untuk turun karena dia akan datang ke acara reuni. Padahal mereka baru saja sampai. Setelah itu, mereka pun pergi ke acara reuni teman-teman Yunam. Di sana, Yunam langsung meninggalkan Sarang sementara dia asik sendiri minum dan ngobrol dengan teman-temannya. Akhirnya karena kesal, Sarang pun memutuskan untuk pulang sementara Kwon masih di kantor dan mencari data pegawai bernama Han Miso, tetapi ia tidak menemukannya. Setelah itu, dia pergi untuk menenangkan diri dan tidak lama Sarang juga datang ke sana, namun mereka tidak saling melihat. Keesokan harinya, mereka datang ke Pulau Jeju untuk melakukan siaran langsung promosi hotel. Sampai di hotel, ayah Kwon menghubungi dan memberitahu jika acaranya akan ditayangkan ke seluruh dunia. Maka dari itu, citra yang ditampilkan di sana akan berpengaruh pada saham hotel. Lalu saat Sarang sedang dirias, daftar pertanyaannya tiba-tiba diganti atas perintah dari Hwaran. Sarang yang hanya mengikuti perintah pun langsung mempelajari daftar pertanyaan tersebut. Kemudian saat acara dimulai dan Kwon datang, Sarang merasa terpesona dengan ketampanannya itu. Setelah itu, Sarang membuka acara tanpa rasa gugup. Ia pun mulai mengajukan pertanyaan, yaitu apakah benar Ibu Kwon adalah salah satu orang yang turut membantu membuka King Hotel Jeju. Jadi hotel ini pasti terasa berbeda untuk Kwon. Apalagi Kwon mendengar kata-kata jika Kwon sangat mirip dengan ibunya. Kwon pun hanya terdiam kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Hwaran terlihat tersenyum dan para pegawai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Beruntungnya saat itu Sarang dengan profesional mengatakan jika Kwon ada urusan mendadak. Jadi dia mengisi acara itu sambil menunggunya. Setelah menenangkan dirinya, Kwon pun kembali ke tempat wawancara. Dia meminta daftar pertanyaan dari Sarang dan setelah membacanya, dia langsung membuangnya. Kemudian menyuruh Sarang untuk bertanya apa yang ingin diketahui oleh Sarang. Lalu sambil mengajak melihat sunset, mereka pun tetap melakukan sesi tanya jawab itu. Setelah selesai, Sarang bertanya apakah dia berbuat salah. Dia juga sangat kesal dengan sikap Kwon karena wawancara itu sangat penting baginya. Dia bisa dipecat gara-gara kejadian tersebut. Sedangkan Kwon sendiri bekerja di kantor ayahnya hanya sebagai hobinya saja, jadi tidak tahu perasaan orang yang gigih bekerja untuk biaya hidupnya. Setelah itu, Sang Sik datang dan memberitahu jika ternyata hotel ini telah menjadi tempat populer dan pemotretan besok akan memakai konsep pasangan serasi. Setelah itu, Kwon terlihat memandangi arloji pemberian ibunya dan teringat ketika ibunya memasangkan arlojinya itu. Keesokan harinya, fotografer memberitahu konsep fotonya adalah smile. Dia akan mengabadikan senyum tulus dari mereka berdua. Namun Kwon tidak mau melakukannya selama pemotretan, sedangkan Sarang terus mengikuti arahan fotografer dengan ceria. Sarang pun kemudian meminta Kwon untuk jangan merugikannya karena mereka sedang bekerja. Akhirnya, Kwon pun terpaksa tersenyum. Tetapi senyumannya itu terlihat aneh sehingga si fotografer mengatakan dia akan mengeditnya nanti. Selanjutnya, mereka melakukan pemotretan di perahu. Fotografer memberikan arahan untuk mengangkat ikan yang paling besar serta Sarang tersenyum ceria melihat Kwon. Namun lagi-lagi di sini Kwon terlihat kesal dan langsung melepaskan ikannya. Sang fotografer pun merasa menyerah dan pemotretan pun akhirnya selesai. Saat akan pulang, tiba-tiba mesin perahunya mati dan si nakoda mengatakan cuacanya aneh hari ini dan akan berbahaya untuk pulang. Maka dari itu, dia memutuskan akan merapat ke pulau terdekat. Tiba di pulau seberang, nakoda memberitahu jika ada penginapan untuk mereka. Lalu Kwon mencoba menghubungi Sang Sik, tapi sayangnya tidak ada sinyal di sana. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk mengikuti Sarang dan saat berjalan, tiba-tiba muncul sosok nenek-nenek yang membuat Kwon langsung pingsan. Setelah bangun, pemilik penginapan itu mengatakan jika penampilan Kwon sangat gagah, namun ternyata Kwon adalah orang yang sangat penakut. Setelah itu, mereka pun makan dan minum bersama hingga mabuk. Sarang yang merasa senang lalu dilarang Kwon untuk tersenyum karena Sarang bermuka dua. Sarang menjawab jika dia harus tersenyum setiap hari meski sedang sakit atau sedang sedih. Kemudian dia pun bertanya kenapa Kwon sangat membenci orang yang tersenyum. Kwon menjawab semua orang yang tersenyum padanya hanyalah topeng dan palsu. Namun Sarang yakin ada senyuman yang tulus di antara senyuman-senyuman itu. Keesokan paginya, sambil menunggu perahu, mereka pun jalan-jalan menggunakan sepeda dan menikmati pemandangan pinggir pantai. Setelah itu, mereka pun kembali pulang. Di rumah, Kwon dimarahi ayahnya karena dia pergi setelah mendengar pertanyaan yang diajukan saat siaran langsung kemarin. Namun, Kwon membela diri jika acara tersebut memiliki jumlah penonton dan promosinya lancar walaupun dengan caranya sendiri. Tapi menurut ayahnya, Saranglah yang membuat orang-orang menonton dan promosinya berjalan dengan lancar. Ayahnya menyuruhnya berhenti untuk merajuk dan mencari ibunya, namun Kwon mengatakan dia tidak mencarinya, dia hanya ingin tahu faktanya saja. Tapi di sini sang ayah dengan tegas mengatakan hanya keuntungan dan nilai saham perusahaanlah yang harus dia cari. Kwon wajib menjaga apa yang telah ayahnya capai.
Keesokan harinya di kantor, teman-teman Sarang memuji penampilan Sarang di acara siaran langsung kemarin. Lalu tak berselang lama, ayah Kwon dan Hwaran datang lalu mengucapkan terima kasih kepada Sarang. Ia merasa terhormat memiliki pegawai hebat seperti Sarang. Kemudian, ayah Kwon pun memindahkan Sarang ke Kinderland yang membuat semua pegawai di sana sangat terpukau dengan capaian dari Sarang. Sementara, Kwon terlihat sedang memandangi hasil foto di Pulau Jeju kemarin. Dia terus memandangi foto Sarang dan tiba-tiba Sang-sik muncul yang lalu memperlihatkan foto promosi yang telah dipilih oleh tim humas. Melihat fotonya sudah diedit, Kwon pun terlihat sangat kesal dan menyuruh Sang-sik menangkap fotografer itu karena dia kesal dengan hasil fotonya. Setelah itu, dia kembali memandangi foto Sarang yang nampaknya di sini, Kwon mulai suka kepadanya. Setelah selesai bekerja, Kwon membeli kue makaron untuk diberikan kepada Sarang. Karena di acara wawancara kemarin, dia sempat melihat Sarang sedang makan kue makaron. Namun saat hendak memberikannya, ia malah melihat Sarang yang sedang dipeluk oleh seorang pria yang membuatnya cemburu dan tidak jadi memberikan makaronnya. Sementara, Yuna meminta maaf pada Sarang namun Sarang mengatakan jika dia pasti akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi Sarang sudah tidak berharap lagi padanya. Sarang juga langsung mengajak putus karena Yuna lebih mementingkan teman-temannya daripada dirinya. Lalu, tiba-tiba teman Yuna menghubunginya dan Sarang pun langsung pergi ketika Yuna berbicara dengan temannya itu. Keesokan harinya, Sarang membantu neneknya melayani pelanggan di kedai. Saat makan, neneknya bertanya apakah cucunya sedang ada masalah. Sarang lalu memberitahu jika dia sudah putus dengan Yunam. Neneknya lalu mengatakan jika dia harus bersama dengan pria yang baik dan keputusan yang telah diambil oleh sang cucu sudah tepat.